Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi di komputer bisnis materinya. Topik kita hari ini masih berada di if, dan kita akan membahas if yang digabung dengan or. Nah, ini masih menggunakan video menggunakan file yang kemarin. Ini kan kolom contoh untuk logika n yang kita perhatikan di video sebelumnya. Ini juga masih menggunakan n di video berikutnya sebelumnya. Hari ini kita akan membahas if yang digabungkan dengan or, atau jika n, sedikit refresh, jika n itu dua logical test harus terpenuhi, ya, logical test harus terpenuhi. Tapi jika or, maka dari dua logical test cukup satu terpenuhi. Nah, itulah bedanya n dengan or. Tetap menggunakan if. Contoh logika or. Misalkan manis. Dikatakan manis jika gula atau stevia misalkan. Jadi dikatakan manis itu satu sudah terpenuhi, itu sudah cukup untuk or. Dikatakan manis jika gula atau stevia. Dua-duanya terpenuhi malah lebih bagus jika or. Contoh yang lain misalkan dikatakan dingin jika suhu di bawah 0 atau hujan misal. Jadi dikatakan dingin jika suhu di bawah 0 atau hujan. Saat suhu di bawah 0 itu dingin, saat hujan juga dingin. Jadi dari kedua logical test ini dipisahkan dengan atau, terpenuhi satu saja itu sudah cukup. Nah, itulah or. Satu lagi, misalkan dikatakan enak itu jika murah atau banyak. Oke. Dikatakan enak jika murah atau banyak. Murah saja sudah enak, atau banyak saja itu juga sudah enak. Ingat di sini kita mempunyai dua logical test, yaitu murah dan banyak. Karena menggunakan or, jadi salah satu dari dua logical test ini terpenuhi satu saja, itu sudah cukup. Oke lah, kita langsung praktek. Kita masih menggunakan file yang sama seperti kemarin. Untuk yang logika n, karena ini kita sudah bahas di video sebelumnya, saya hide dulu. Saya sembunyikan dulu menggunakan sumber daya yang ada di sini untuk or. Misalkan di sini ada echo, nilai dan seterusnya. Misalkan saya pakai di sini dikatakan mawar itu jika dwi, misalkan dwi atau nilai di atas atau lebih dari sama dengan 66. Kita proses di sini, sintaknya adalah sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi. Logical testnya apa? Yaitu mawar berarti jika tombol kolom nama sama dengan dwi, ya, kita tulis, ya, kasihkan tanda petik 2 karena ini teks bukan number. Kalau number nggak perlu kita kasih titik 2, koma, or apa ini tadi, or nilai lebih dari sama dengan 66. Nilai ada di sini, klik lebih dari sama dengan 66. Nah, tidak saya berikan tanda petik 2 karena dia sudah number. Tutup kurung, hasilnya apa? Mawar. Karena ini string teks mawar. Jika tidak terpenuhi maka misalkan melati. Oke, tutup. Apakah ada melati? Ternyata ada. Kenapa tidak terpenuhi? Oke, kita analisa. Logical pertama harusnya dwi, tidak terpenuhi. Logical test kedua harusnya di atas 66, tidak terpenuhi. Kedua-duanya tidak terpenuhi sehingga hasilnya melati. Yang kita harapkan kan keluarnya hasilnya mawar.
Nah, di atas ini hasilnya mawar. Coba kita analisa. Logical task pertama Dwi terpenuhi. Logical task kedua lebih dari 63 terpenuhi. Kedua-duanya terpenuhi sehingga keluar hasilnya mawar. Yang kedua, hasilnya tetap mawar. Oke. Logical task pertama padahal tidak terpenuhi. Karena logical task pertama kan harusnya Dwi, tapi di sini Tri tidak terpenuhi. Tetapi logical task kedua ini kan harusnya 63 lebih besar daripada 63. Oh nih, lebih besar sama dengan 66. Sudah terpenuhi. Jadi logical task pertama tidak terpenuhi, tetapi logical task kedua terpenuhi. Sehingga hasilnya mawar alias hasilnya true atau terpenuhi. Kemudian di sini Dwi terpenuhi, 54 tidak terpenuhi. Salah satu sudah terpenuhi, hasilnya true. Coba analisa yang ini. Apa ini? Sorry. Nah ini Dwi nya terpenuhi, 90-nya terpenuhi. Keduanya terpenuhi, hasilnya true atau mawar. Eko. Nah ini contohnya. Logical task pertama tidak terpenuhi karena Eko. Harusnya kan jika terpenuhi logical task pertamanya Dwi. Tapi logical task kedua terpenuhi, yaitu lebih dari 66. Di sini angkanya 67. Hasilnya true atau mawar sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh kedua misalkan saya kasih tombol kolom baru OR 2 misal. Nama sudah, nilai sudah. Misalkan kita mau pakai yang ini 78 dan huruf misalkan. Dikatakan true jika lebih dari sama dengan 74 atau misalnya saya pakai huruf B. Jadi logical task kita ada di kolom ini, kolom nilai, dan di kolom huruf. Sama dengan if buka kurung or buka kurung, logical task pertama di mana? Lebih dari sama dengan 74, lebih dari sama dengan 74 karena sudah number tidak diberikan tanda apapun, or yaitu tanda koma ini tadi, B di sini sama dengan B. Nah karena ini B adalah teks atau string non number sehingga diberikan tanda titik petik 2, petik ganda. Tutup kurung. Jika terpenuhi atau true maka saya tuliskan true. Jika tidak maka false. Tutup kurung satu kali karena buka if nya satu kali. True jika lebih 74, lebih dari sama dengan 74 dan B. Maka betul? Lebih dari 74 dan B. Oke. True lagi di sini. Lebih dari 74 dan B. Kenapa? Kok A ya di sini? Harusnya kan B. Nah, karena ini kita menggunakan OR, jadi salah satu terpenuhi, maka hasilnya pun sudah true. Logical pertama terpenuhi meskipun logical kedua tidak terpenuhi. Ada true lagi di sini. Logical pertama terpenuhi, dua tidak terpenuhi. Salah satu terpenuhi maka hasilnya true. Nah, ini juga true di sini. 87 sudah di atasnya 74 terpenuhi. Logical kedua tidak terpenuhi. Salah satu terpenuhi sudah true. Kemudian contoh yang false kita analisa lagi. False adalah lebih besar daripada 74. Logical pertama tidak terpenuhi. Logical kedua tidak terpenuhi, makanya false. Logical pertama tidak terpenuhi. Demikian juga untuk logical yang kedua juga tidak terpenuhi, makanya false. Dua-duanya tidak terpenuhi. Di sini juga ada false lagi. Logical pertama tidak terpenuhi. Logical kedua juga tidak terpenuhi sehingga hasilnya false. Nah, seperti itulah sifatnya OR. Saya preview lagi untuk OR. Dia tetap memerlukan dua logical test. Sama seperti AND yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Tetapi untuk OR, satu saja terpenuhi itu nilainya sudah true. Sedangkan AND, kedua-duanya harus terpenuhi baru dia nilainya true. Untuk OR, jika keduanya tidak terpenuhi baru dia mengatakan false. Nah, seperti itu perbedaan antara AND dengan OR dari logika if.
Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan share jika video ini bermanfaat. Tetap berada di Vector Life Indonesia. Untuk materi berikutnya kita akan bicara tentang Excel yang bisa memberikan titik-titik koordinat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.